Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bari'il khalaiki ajma'in, wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih, habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih, al-mahmudil ahmad, al-abdil muayyad, al-mustafa al-amjad, Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatillahi fil aradhin ajjalallahu ta'ala farajahu syarif waj'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwatil a'izza, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melaksanakan majelis tarhim kedua untuk Al-Imam Al-Syahid As-Sayyid Ali Al-Husaini Al-Khamanai Qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Di dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Ya, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih faminhum man qadha nahbah. Dari orang-orang yang telah menepati janji itu, ya, di antara mereka ada yang gugur. Faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantadhir. Jadi ada yang sudah gugur dan ada pula di antara mereka yang menunggu-nunggu. Ada yang gugur dalam perjuangan, ada yang menunggu. Wa ma baddalu tabdila. Dan mereka ini tidak pernah merubah janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah membuat janji untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala apapun taruhannya. Ketika dari orang-orang yang telah berjanji kepada Allah ini dan telah jujur dengan janjinya, itu ada yang qadha nahbah, ada yang telah gugur menjadi syuhada, menjadi para martir. Tapi ada yang menunggu. Artinya walaupun dia melihat bahwa 1, 2, 3, 4 teman-temannya itu berguguran, mereka tidak meninggalkan gelanggang. Mereka tidak kemudian lari atau berhenti, tidak. Mereka menunggu. Menunggu dua hal. Apakah mereka akan mencapai kemuliaan syahadah seperti teman-teman terdahulunya, atau mereka akan diberi anugerah kemenangan sementara di dunia. Ya, dunia ini kan walaupun menang tetap sementara. Ya, tidak kemudian ketika menang
terus tidak mati gitu, tetap mati ya. Tapi matinya ya karena demam ya, matinya karena kadar gula tinggi ya, matinya karena memang sudah ajalnya tiba, sudah tua. Tidak kemudian ketika seseorang tidak terbunuh sebagai syahid itu kemudian terus tidak mati. Tapi ada kematian-kematian yang terjadi dari perjanjian seorang hamba kepada Tuhannya. Allahu Akbar. Itu kematian yang indah. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi. Jadi bahkan sebelum terjadinya sesuatu kepada mereka, mereka sudah berjanji, dan mereka berjanji kepada Tuhan, kepada Allah. Dan mereka wa ma baddalu tabdila, artinya ada orang-orang yang wa ma baddalu tabdila, tidak akan mundur. Karena itu salah kalau kemudian musuh-musuh ini mengancam dengan teror, dengan perang, dengan kematian. Ya, ini kelompok yang tidak bisa diancam. Al-Quran yang ngomong wa ma baddalu tabdila. Mereka tidak akan pernah mengubah janjinya itu. Ya, kayaknya seharusnya musuh-musuh umat Islam itu juga ngaji ya. Jadi supaya tahu psikologinya orang-orang beriman ya. Kalau tidak ngaji ya begini. Salah strategi ya, keliru nanti mereka. Dan sekarang nanti kita akan bahas di bagian akhir, mereka sudah mulai merasakan kekeliruannya. Nanti kita akan bahas di bagian akhir. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Atas kehilangan yang luar biasa ini, kehilangan Al-Imam As-Sayyid Ali Al-Husaini Al-Khamenei, di acara tarhim kemarin, karena keadaan kita masih agak kalut tanda kutip ya, karena kita bukan pejuang sejati ya. Jadi kalau ada kekalutan di kita itu biasalah, karena kita bukan pejuang sejati, beda dengan mereka. Tapi seendak-endaknya kita adalah orang-orang yang menghargai perjuangan. Ya, sesuatu itu. Ada orang-orang yang mereka bukan pejuang, tapi bahkan mereka untuk menghargai dan mengapresiasi perjuangan tidak bisa. Menghormati perjuangan tidak bisa. Menghormati pengorbanan tidak bisa. Itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak berjuang, melecehkan para pejuang, atau sudah tidak berjuang tapi nyinyir terhadap apa yang terjadi kepada para pejuang. Ada orang-orang sakit yang ngaku beriman, yang ngaku Islam, banyak. Sudah tidak berjuang, sudah tidak ngapa-ngapain. Kemudian ketika terjadi sesuatu kepada para pejuang, bukan mereka bersedih, tapi mereka nyinyir dan bergembira bersama musuh-musuh Allah ketika terjadi sesuatu kepada para pejuang. Celaka mereka itu. Ya wailahum. Cukup nyinyiran mereka itu akan mengantar mereka ke dasar neraka jahanam kalau mereka tidak bertaubat. Kita tidak ngaku bahwa kita pejuang, kita bukan siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa. Boleh jadi keberaniannya belum mencapai kuota tertentu, skillnya juga belum mencapai kuota tertentu, skillnya juga belum mencapai kuota tertentu, tapi seendak-endaknya kita mengapresiasi, menghormati, menceritakan, mengabarkan tentang para pejuang sejati. Jadi kemarin kita masih belum takziah ya, langsung kita masuk kepada materi.
Nah, malam ini kita nu'azzi wa nubarik li sahibil asri waz zaman al-imam al-mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Ya, kita ucapkan bela sungkawa kepada imam zaman atas kehilangan ini. Jadi kalau kita mau tahu siapa yang paling bersedih, yang paling berduka atas hilangnya sosok seperti As-Sayyid Ali Al-Khamenei, adalah Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Kita juga ucapkan bela sungkawa kepada seluruh umat Islam, bahkan kepada seluruh umat manusia, para pendamba keadilan, kebebasan dan kemerdekaan, seluruh muslimin sunnatan wa syiah. Karena Sayyid Ali Khamenei ini pahlawannya seluruh umat Islam. Sudah tidak bisa dipisahkan antara sunnah dan syiah. Karena yang beliau perjuangkan mati-matian adalah saudara-saudara sunninya di Palestina, di Gaza. Jadi Republik Islam Iran itu sejak berdiri, sejak pecah revolusi, di hari-hari pertama Imam Khomeini sudah mengusir seluruh diplomat negara haram Israel, dan kedutaan besar Israel yang megah di Teheran itu diserahkan kepada rakyat Palestina di awal-awal hari revolusi. Dan dari situ kemudian Amerika dan Israel mulai khawatir bahwa rezim yang lahir karena revolusi yang luar biasa ini, ternyata rezim ini mengambil keputusan untuk menentang dan melawan kami. Dari situ dimulai muqawamah, dari situ dimulai perlawanan. Kita ucapkan bela sungkawa kepada seluruh orang-orang bebas di dunia. Kita ucapkan bela sungkawa juga terkhusus kepada rakyat Iran. Sayyid Ali Al-Khamenei telah meraih bintang tertinggi. Ada orang itu dapat bintang ketika dikasih bintang-bintang yang di pakaian itu disematkan. Itu bintang dari manusia. Tapi Allah juga menyediakan bintang-bintang untuk hambanya. Bintang kemuliaan, bahwa hambaku ini tidak mundur ketika menghadapi kezaliman, kepongahan, kekuatan yang bahkan dahsyat. Ya, jadi Sayyid Ali Khamenei ini melawan kekuatan materi terbesar di dunia. Bintang kemuliaan, bintang keberanian, bintang ketulusan, al-ikhlas, bintang perlawanan, bintang muqawamah, dan bintang meleburkan diri dalam nilai-nilai ketuhanan. Dan semua itu bisa kita simpulkan dalam bintang syahadah, bintang yang penghulunya adalah Sayyidus Syuhada Al-Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Talib alaihi salam. Sayyid Ali Al-Khamenei meraih bintang syahadah, meraih bintang Karbala. Apakah kita sedih, berduka? Oh iya. Kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang tidak suka pada kepongahan, pada penjajahan, pada kezaliman, pastilah kita bersedih ketika pejuang keadilan itu gugur. Tapi pada saat yang sama kita bangga. Sedih-sedih, tapi pada saat yang sama kita bangga. Mengapa kita bangga? Karena orang yang kita hormati, orang yang kita jadikan sebagai panutan, orang yang setiap pesannya
kita dengar dan kita cermati, ternyata sosok ini telah sampai pada kematian syahadah, itu pun di bulan yang terbaik. Perjuangannya sudah luar biasa, kemudian syahadahnya terjadi di bulan Ramadan. Kita tahu kan bahwa kemuliaan Ramadan itu satu ayat yang kita baca dihitung sebagai kita menghatamkan Al-Quran. Satu ayat yang kita baca dihitung sebagai menghatamkan Al-Quran. Anfasukum fihi tasbih, tarikan nafas kita dihitung sebagai tasbih. Wa naumukum fihi ibadah, tidur kita dihitung sebagai ibadah. Wa amalukum fihi makbul, amalan kita dapat jaminan untuk diterima. Wa du'aukum fihi mustajab, doa kita dapat jaminan untuk diijabahi. Bagaimana ketika seseorang di bulan yang luar biasa ini, yang Allah menjadikan amalan-amalan biasa sebagai ibadah, tarikan nafas dihitung tasbih, bagaimana ketika seseorang persembahkan darahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak sendirian, dia gugur sekeluarga, ada banyak anggota keluarganya, bahkan cucunya juga ikut gugur bersama beliau. Qaddasallahu taala sirrahu syarif. Bangga yang lain bahwa beliau ini gugur bukan dalam perjuangan yang biasa-biasa, enggak. Ini beliau memimpin perjuangan dan perlawanan melawan para tughat, para arogan yang nomor satu di dunia. Fir'aun yang ada di Amerika dan negara haram Israel. Jadi ini gugurnya melawan setan besar. Kalau kata Imam Khomeini, Amerika itu syaitani buzurg. Jadi kalau kita mau komparasikan dengan zaman-zaman para nabi, Said Ali Khamenei ini gugur di tangan Fir'aun, gugur di tangan Namrud. Ya kan tidak lucu kan kalau kemudian seseorang itu gugur di tangan preman pasar, kurang menarik. Ya, syahid juga tapi dibunuh preman pasar. Ya, tapi kenapa ini gugur? Dibunuh oleh Fir'aun zaman, oleh kekuatan yang paling dahsyat di dunia. Siapa yang bunuh juga akan, jadi kalau Anda mau tahu siapa yang gugur ini, Anda lihat siapa yang membunuh, siapa yang meneror, Anda akan tahu nilai siapa yang diteror. Yang meneror ini adalah kekuatan yang paling jahat di dunia, yang paling kuat di dunia, kekuatan jahat terkuat di dunia. Berarti ini sosok bukan sembarang sosok ini. Sosok yang selalu menghantui setiap tidur malam para Fir'aun zaman, para Namrud zaman, para Yazid zaman. Yang membunuh adalah musuh-musuh agama dan kemanusiaan. Orang-orang yang sekujur tubuhnya itu adalah kebejatan. Zahir batinnya kebejatan. Apalagi setelah terbongkarnya Epstein Files, ya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka ini memang setan manusia memang. Ya kan, setan itu bukan hanya dari bangsa jin loh ya, karena kalau kita kembali ke Al-Quran, syayatinal insi wal jin. Jadi kadang-kadang setan dari bangsa manusia, ada dari bangsa jin, seperti iblis, ifrit ya. Itu setan dari bangsa jin, tapi ada juga syayatinal ins. Fir'aun itu setan dari bangsa manusia. Namrud syaitan dari bangsa manusia. Yazid syaitan dari bangsa manusia. Wahakadha Trump wasatanyahu ini, wa subhanallah, namanya juga setan juga ini. Hal yang membanggakan lagi
Ya, jadi kan tadi kita bersedih ya, tapi sementara kita bersedih kita bangga, kita merasa menang, terhormat, mulia, jaya. Kenapa? Di banyak pertempuran atau peperangan itu, ketika tokohnya atau pemimpinnya gugur, yang lain-lain mundur, lari. Ya, panglima kita sudah terbunuh, jenderal kita sudah terbunuh, pemimpin kita sudah mati, raja kita sudah tumbang. Semua kemudian mengangkat bendera putih untuk tunduk. Tidak sedikit dari kelompok-kelompok yang pemimpinnya gugur itu, ya, kemudian mereka menyerahkan diri, angkat bendera putih, cepat bendera putih diangkat. Tapi pemimpin yang satu ini enggak. Dan inilah yang membuat kesalahan kalkulasi Trump dan Netanyahu. Saya kalau boleh mau membuat sedikit analisa, ma'as salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Kalau kita simak kemarin itu kan mereka sedang negosiasi kan. Putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga. Ya, dan Menlu Oman itu malah memberikan kesimpulan bahwa sepertinya negosiasi berjalan lancar, sudah mau masuk pada detail-detail kesepakatan, seakan-akan everything is alright, ya, semuanya oke, berjalan baik, semua sudah mulai tenang, tidak akan ada perang di kawasan, ya. Dan memang kalau kita lihat itu sejak Amerika mengerahkan armadanya memang tidak kunjung menyerang. Kenapa? Ya karena kalau hitung-hitungan militer, mereka tahu bahwa ini kalau terjadi perang memang akan terjadi perang regional. Apa? Ini analisa ya. Apa yang membuat mereka akhirnya menyerang? Apakah mereka tidak tahu bahwa Iran punya kekuatan untuk melakukan serangan balik? Tahu, makanya mereka tidak langsung menyerang. Makanya mereka berpikir 1000 kali, makanya mereka menunda lewat negosiasi dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka mendapat celah untuk membidik pemimpin tertinggi revolusi, Al-Imam As-Sayyid Ali Al-Khamenei, ya tentulah ini namanya perang itu semua intel itu bekerja, nggak berhenti. Ya jangan dikira wah kok lemah ya pertahanannya Iran loh. Sayyid Ali Khamenei ini memimpin sudah 37 tahun. Anda jangan kemudian mengatakan setelah 37 tahun kok dibedek. Loh lah selama 37 tahun nggak bisa dibedek. Itu keberhasilan intelijen. Tapi dalam perang ada kalanya tembus. Amerika sama Israel itu kurang apa kecanggihannya? Apa terus roket-roket Iran tidak tembus? Tembus. Apakah itu menunjukkan bahwa lemah mereka dalam pertahanannya? Enggak. Enggak begitu cara berpikirnya. Jangan bodoh kita. Jadi kadang-kadang orang melihat Iran pertahanannya lemah, pemimpinnya disasar. Loh, mereka itu berencana menyasar sejak 37 tahun yang lalu, bahkan sebelumnya. Baru sekarang berhasil. Nah, ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk membidik pemimpin tertinggi dan mereka dengan data-data yang mereka miliki, mereka bisa pastikan bahwa serangan kita ini ya
bisa merenggut nyawa pemimpin tertinggi, maka mereka lakukan itu dengan harapan apa? Ketika pemimpin tertingginya ini terbunuh, rakyat Iran akan berhenti melakukan perlawanan kepada kami. Salah kalkulasinya itu di sini ya. Bukan tidak tahu bahwa Iran punya kekuatan membalas, tapi dia dipikir ini kalau kita bedek pemimpinnya selesai sudah. Akan terjadi chaos dalam negeri. Dalam gambaran mereka entah itu perebutan kekuasaan, entah ini atau semangat akan turun dan lain sebagainya. Makanya mereka mengambil resiko ini. Salah kalkulasi. Ternyata Sayyid Ali Khamenei yang hidup itu dahsyat, tapi Sayyid Ali Khamenei yang syahid jauh lebih dahsyat, jauh lebih dahsyat. Di saat hidupnya ketika beliau memimpin perang itu ya, serangan-serangan Iran membuat musuh itu kewalahan ya, tapi karena sabarnya pemimpin ini hanya memberikan serangan balasan terbatas. Jadi true promise 1, 2, and 3 itu Iran kalau pakai bahasa Jawa ngempet balesnya. Wis aja dikabekno rek titik tok ae. Saken wong-wong iki. Karena ada pemimpin, semua tunduk sama pemimpin. Gak oleh kira, tidak boleh melampaui batas. Tapi ketika mereka melampaui batas dengan merenggut Sayyid Ali Al-Khamenei, ya sekarang ini terjadi serangan yang sepertinya juga sudah tidak bisa mereka kendalikan. Anda tahu bahwa dalam 2 hari ini sedikitnya sudah terjadi 11 gelombang serangan. Sudah terjadi 11 gelombang serangan dari rudal, roket, drone dan lain sebagainya, dari darat, udara dan laut. Sirena di kota-kota haram negara Israel itu tidak berhenti. Dan setiap saat ada roket jatuh yang menghantam basis-basis militer dan pusat-pusat pemerintahan di negara haram Israel. Kabar-kabar mengatakan bahwa mereka minta berhenti. Kali ini no way, tidak ada stop, enak aja. Nego nyerang, berhenti sudah. Nego nyerang, berhenti. Kali ini nego tidak ada berhenti karena Anda telah melampaui batas, salah kalkulasi. Dianggap dengan merenggut nyawa pemimpin, semangat juang dan mukawamah Iran akan runtuh. Dia mengambil contoh kayak di Lebanon sana, Said Hasan diambil, toh akhirnya Hizbullah menahan diri. Hizbullah juga bukan takut, bukan, tapi kadang-kadang ada kesabaran strategis. Ada kesabaran strategis. Dan kalau tahu bahwa mereka belum habis dan kemarin itu melakukan kesabaran strategis, kita dengar hari ini Hizbullah sudah mulai masuk dalam front. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemarin kan sudah saya katakan ya, bahwa harga murah loh ya. Ini kalau harga jiwa Sayyid Al-Khamenei itu kan kelas langit, kita tidak bisa. Ini kita ngomong harga murah aja, harga dunia aja ya. Harga murahnya darah Sayyid Ali Al-Khamenei adalah jebolnya seluruh pangkalan militer Amerika di kawasan, dan sudah mulai terjadi itu, dan juga terhapusnya Israel dari peta dunia. Murah itu ya, katakan sama-sama, al-maut li Amerika, al-maut li Israel, al-maut li Amerika, al-maut li Israel,
Salawat. Ternyata mereka salah kalkulasi. Ini dihantam, yang dalam impian mereka ini rakyat menjadi ciut dan mau mengambil jalan lain, berhenti melawan, berhenti berjuang. Ternyata kebalikannya. Justru spirit dan semangat juang rakyat Iran, baik militer maupun sipilnya, itu berlipat ganda. Jadi As-Sayyid Ali Al-Khamenei ini gugur, dan dia meninggalkan bukan ratusan, bukan puluhan, bukan ribuan, bukan puluhan ribu, tapi puluhan juta dari pecinta beliau yang akan terus mengangkat bendera perjuangan ini. Imam Hussein Abbasnya satu, Sayyid Ali Al-Khamenei Abbasnya puluhan juta. Rasakan, rasakan. Anda yang memulai, Anda yang mengganggu, Anda yang melakukan agresi. Terima ini. Karena yang mereka lakukan adalah big crime, kejahatan besar yang mereka lakukan ini. Mereka sudah menabrak semua norma dan undang-undang. Apalagi mereka ini berkhianatnya sudah berulang. Perang 12 hari itu mereka menyerang sementara negosiasi masih berlangsung. Masih bersabar ini. Ini pengikut Rasulullah bersabar. Pengikut Rasulullah itu wasulhu khair. Mereka meskipun sudah mengalami berbagai macam kerugian, berbagai macam serangan, banyak tokoh-tokohnya yang disasar, mereka masih bersabar karena wasulhu khair, damai itu lebih baik. Tapi ternyata ini sudah ngalah, masih diinjak oleh syaitan ini. Ya salah sendiri. Kali ini no way back. Sudah tidak ada itu, putar balik nggak ada sekarang ini. Tidak ada putar balik. Bayangkan dalam 2 hari ini sedikitnya sudah 11 gelombang serangan. Akibat big crime, kejahatan besar yang mereka lakukan, yaitu merenggut nyawa pemimpin terbesar As-Sayyid Ali Al-Khamenei, dan yang melakukan ini adalah keturunan para pembunuh Nabi. Ini anak generasi berikut daripada Qatalatul Anbiya. Jadi nenek moyang mereka ini punya pengalaman meneror para nabi, ya. Wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqq. Ya, yang pucuk pimpinannya adalah Netanyahu dan Donald Trump. Wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Dan mentalitas para pejuang yang ditinggal oleh As-Sayyid Ali Al-Khamenei adalah mentalitas Abbasnya Al-Husain. Lihat pernyataan-pernyataan mereka. Bahkan kemarin kita melihat itu ada sosok yang biasa baca maktam, baca rodud untuk acara-acara duka. Itu dia mengatakan bahwa pemimpin kami, istirahat kamu. Sudah saatnya kamu istirahat. Ini kamu sudah saatnya untuk menikmati heaven time, ya. Heaven time cukup. Kamu sudah memimpin kami lama. Kami tahu kamu lelah. Istirahatlah wahai imam. Biar kami akan melanjutkan.
Bahkan Rodud ini berkata, saya ini ketika keluar rumah saya juga sudah izin sama istri anak-anak saya. Dan seluruh rakyat Iran puluhan juta itu, mereka dengan gugurnya As-Sayyid Ali Khamenei berubah menjadi Abbasnya Al-Husain alaihi salam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Anda tahu karakter Abbas seperti apa? Abbasnya Al-Husain itu yang sudah sekian lama tidak minum air, ini supaya tahu ya karakternya Abbas ya. Abbasnya Al-Husain ketika sekian lama sudah tidak minum air. Orang kalau haus itu biasanya otak sudah tidak berfungsi, itu lihat air yang kotor pun bakal diminum ya. Mungkin kalian belum pernah ikut pelatihan-pelatihan yang dikasih air sedikit ya, tapi kalau seandainya ada yang punya pengalaman itu, kalian tahulah bagaimana psikologi seseorang yang sudah kehausan. Itu mohon maaf ya, walaupun air got diminum sudah tidak ada jijik itu. Kalau sudah haus ya ibarat tisu itu, kalau Anda tempelkan di air dengan sendirinya nyerap kan. Orang yang haus tuh kayak gitu, dia kalau lihat air pengen diserap aja. Abbas ketika menerobos pasukan musuh, memenuhi kirbahnya, dia isi untuk dia berikan kepada anak-anak kecil Ahlul Bait yang kehausan di tenda. Bahkan ada bayi yang sudah kering kerongkongannya karena sudah berhari-hari tidak minum. Abbas ketika meraupkan tangannya di segarnya sungai Furat, seharusnya ya kayak tisu itu, kalau kena air langsung basah. Dan sementara di awal-awal Abbas karena sudah tidak punya kendali, dia sudah hampir meraup air itu. Tapi ketika air sudah dekat di bibirnya, di bibir orang yang kehausan loh ya, dia mengingat abangnya Al-Husain, mengingat imamnya. Abbas, apakah kamu izinkan kerongkonganmu terbasahi oleh air sementara kerongkongan imammu, abangmu masih kering di sana? Dibuang kembali air itu, ia tidak minum, ia penuhi kirbahnya untuk kemudian ia gugur saat membawa kirbah. Nah sekarang mentalitas puluhan juta yang ditinggal oleh As-Sayyid Ali Khamenei adalah mereka yang punya mentalitas Abbasnya Al-Husain. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan mereka semua berjanji bahwa kami tidak akan berhenti sampai tangan-tangan yang merenggut nyawamu kami potong. Sholawat. Ketahuilah bahwa kemenangan itu bukan lantaran banyak tentara atau banyak senjata. No. Kemenangan itu adalah kekuatan iman dan dambaan syahadah. Kalau saya mau masuk dalam penjelasan tentang perbedaan dua kekuatan ini, saya takut agak panjang. Tapi intinya bahwa mentalitas pejuang itu sangat menentukan. Jadi kalau ada sama-sama pejuang, sama-sama bawa senjata, satu mendamba syahadah, satu takut mati, ya sudah jelas lah. Yang takut mati itu pelepotan ya. Tapi yang mendamba syahadah, dia menjalankan senjatanya dengan penuh ketenangan, dengan penuh ya seperti
sahabat-sahabat Al-Husain di malam Asyura itu. Marah mereka bergurau. Sebagian mengatakan, apakah ini waktunya kita bersenda gurau ini? Ini katanya orang-orang yang menambah syahadah loh. Saya tidak menemukan saat yang lebih tepat untuk kita bergurau di malam syahadah kita. Ini malam yang paling tepat untuk kita bergurau. Justru kalau di waktu-waktu lain kita masih tidak tahu nasib kita seperti apa. Kalau sekarang ini, besok kita akan gugur bersama Al-Husain. Ini saat yang paling tepat untuk kita bersenda gurau, karena kita sudah aman. Dan masyarakat Iran itu semuanya adalah lulusan Madrasah Karbala. 2 bulan mereka memperingati Al-Husain, sepanjang bulan Muharram dan bulan Safar. Jadi ini kalau ada orang-orang yang melecehkan peringatan Al-Husain, jadi Anda jangan bodoh. Mereka itu mendekati Al-Husain untuk pertarungan-pertarungan yang seperti ini. Ada orang yang saking bodohnya mengatakan orang Syiah ini pendendam, padahal kan para pembunuh Al-Husain sudah gugur loh, bukan untuk bunuh yang sudah mati. Goblok banget spiritnya, semangatnya. Dan sekarang orang-orang yang melecehkan peringatan Asyura dan Karbala itu sekarang baru melihat ternyata yang berani melawan Fir'aun zaman dan Yazid zaman adalah mereka yang mengatakan labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Cucu Rasul bukan sembarang cucu itu, manusia suci, penghulu pemuda ahli surga, darahnya selalu hidup. Kok dituduh orang Syiah pendendam? Goblok banget, culun banget, nggak ngerti banget. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Di bagian akhir, ya, syukran. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya akan sampaikan situasi yang terkini ya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa mereka menganggap merenggut nyawa pemimpin tertinggi itu akan menghentikan perlawanan dan perjuangan. Tadi kan sudah kita jelaskan kan salah kan, ya, malah hasilnya bertentangan dengan apa yang mereka inginkan. Justru semangat dan spirit masyarakat Iran menjadi berlipat ganda. Dan sekarang ini kalau kita lihat sepertinya mereka sudah sampai pada titik penyesalan. Kenapa kita teror pemimpinnya, akhirnya serangan yang kita terima masif seperti ini. Tidak berhenti loh ya. Jadi sirene di kota-kota negara haram Israel itu tidak berhenti, semua rakyatnya dibangker. Tapi pengikut Rasulullah ini kalau berjuang bahkan ngasih pengumuman dulu, sudahlah kalian orang-orang yang tinggal di tanah jajahan, orang-orang yang datang turunan dari orang-orang luar yang mengusir rakyat Palestina, tetap masih dikasihani. Kalian jangan dekat-dekat dengan basis-basis militer dan pusat-pusat pemerintahan. Sudah di rumah aja kalian kalau mau selamat. Dan kalau ada kesempatan segera tinggalkan tanah jajahan. Kemasi pakaian kalian, bawa koper kalian keluar dari tanah jajahan. Sudah seperti itu sekarang warningnya. Go. Ini tanahnya rakyat Palestina, pulang kalian, kembali kalian, keluar dari tanah jajahan. Dan bahkan sedemikian Republik Islam ini mengikuti Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, bahkan rudal-rudal untuk menghantam Israel ini namanya rudal Khaybar, mengambil spirit dari pahlawan Islam Ali bin Abi Thalib alaihissalam yang menyungkurkan seluruh pahlawan-pahlawan Yahudi pada saat itu dan pendobrak pintu Khaybar. Sholawat.
Wajil farajahum. Jadi nama rudalnya pun berkah, namanya Khaybar. Wih, ini seluruh partikel-partikel di langit ikut bantu agar rudal ini tidak bisa dihalau oleh penangkis-penangkis yang dimiliki oleh kecanggihan militer Amerika maupun Israel. Lolos, dobrak, sebagaimana pintu Khaybar jebol, kekuatan atau pusat-pusat kekuatan negara haram Israel juga jebol dengan rudal Khaybar. Ya, dulu tangannya Ali bin Abi Thalib itu, tapi sekarang jadi roket. Di bagian akhir tentang bagaimana setelah pemimpin direnggut, tongkat kepemimpinan dipegang siapa? Berarti sekarang Iran lagi kosong kepemimpinan ya, tidak ada yang memimpin ya. Nah, ini jawabannya ini. Iran tuh sistem pemerintahan Islam itu, rule Islam sudah tersistem, sudah ada mekanismenya, jalan. Jadi begitu pemimpin itu tidak bisa memimpin, apakah karena sakit, apakah karena meninggal dunia, apakah karena gugur seperti yang sekarang ini, itu Dewan Pimpinan sudah ada dalam undang-undang, dipegang oleh Ketua Mahkamah Agung, Presiden, dan satu ulama dari Dewan Pakar. Jadi sudah sekarang ini Iran tidak pernah kosong kepemimpinan, langsung ini Dewan Pimpinan ini 3 orang ini memimpin sampai nanti Dewan Pakar punya kesempatan duduk untuk memilih pengganti As-Sayyid Ali Al-Khamenei. Tapi everything is okay, semua berjalan, tidak ada yang mandek, tidak ada yang berhenti, ya, jalan semuanya aman. Oke. Dan saya akan sebagai penutup ini ya, saya akan nukil pernyataan salah seorang dari Dewan Pimpinan yang dari Dewan Pakar. Apa katanya? Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Beliau bernama Ayatullah A'rafi. Ayatullah A'rafi ini satu dari 3 dewan pimpinan yang sekarang sedang memegang kendali Republik Islam Iran di masa transisi ini. Dia berkata seperti ini: al-muqawamah al-haliyah li Iran fi muwajahatil udwan al-ameriki al-israili tamdi kama khattata laha asy-syahid as-sayyid Khamenei. Allahu akbar. Saya artikan. Jadi perlawanan yang sekarang sedang berlangsung, perlawanan Iran menghadapi ya agresi Amerika dan Israel ini berjalan sesuai apa yang telah digariskan oleh As-Sayyid Asy-Syahid Ayatullah Al-Khamenei. Jadi sudah digariskan ini. Jadi ini, habis ini apa, habis A, kemudian B-nya apa, C-nya apa, sampun tertulis. Ya, kama khattata laha asy-syahid as-sayyid Khamenei. Dan kata beliau, kita sekarang ini pada masa-masa apa namanya itu yang sangat menentukan ya, marhalah masiriyah ya, dan tentu kita akan mampu melalui masa-masa yang sangat menentukan ini dengan dukungan rakyat Iran. Dan bahwa rakyat Iran mendukung sudah kita lihat ya, bagaimana mereka menyatakan kesiapannya, bahkan kesiapan lipat ganda dari rakyat Iran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'adhamallahu ujurana wa ujurakum thumma al-afwa minkum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.